Profesor Aminuddin Aziz yang sangat kami hormati. Pertama, selamat Anda telah diangkat menjadi Kepala Perpustakaan Terima kasih, Prof. Jaya. Nasional yang notabene merupakan perpustakaan nasional tertinggi di dunia. Iya. Iya, betul. Ya, jadi kebanyakan mereka membangunnya Ke pinggir. ke horizontal samping, kan, ya, gitu. ke Tapi samping. ini ke atas ya. Ya, bisa Anda ceritakan tugas Anda ini apa saja? Tentu kita sebagai orang-orang awam ini belum banyak mengetahui tentang apa sebetulnya Badan Perpustakaan Nasional. Iya. Ya, pertama terima kasih ini atas ucapan selamatnya dan juga atas rekor muri yang diberikan kepada Perpustakaan Nasional sebagai gedung perpustakaan tertinggi di dunia. Dan ini banyak mendapatkan apresiasi juga. Saya ketemu dengan banyak kawan pengelola perpustakaan negara dan mereka sangat kagum ya dengan apresiasi seperti ini. Ternyata ada yang memperhatikan gitu ya. Jadi kalau ngomong-ngomong satu perpustakaan nasional yang terkenal tentunya Amerika Serikat ya. Betul. Itu kalah tinggi ya Pak? Kalah tinggi. Yang di Cina juga kalah tinggi. Iya. Nah, bahkan ada yang bedanya hanya beberapa meter saja sih sebetulnya. Iya, tapi ya. tapi tetap paling tinggi kan. Paling tinggi. Ya. Kembali ke pertanyaan Prof. Jaya tadi, Perpustakaan Nasional itu dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk memiliki beberapa fungsi. Pertama, ada fungsi untuk menjadi perpustakaan deposit. Artinya, seluruh penerbitan yang ada di negeri ini, ya, asalkan dia punya ISBN, itu harus disimpan di Perpustakaan Nasional. Jadi kalau suatu saat nanti gitu ya ada keperluan untuk merujuk kepada tulisan itu setelah mungkin ratus tahun yang akan datang, itu ada di situ. Bahwa ada sekian buku yang pernah terbit pada tahun itu misalnya. Ada sekian jenis bukunya kategori apa? Apakah itu filsafat, agama, seni, budaya, itu ada. Jadi fungsinya adalah sebagai perpustakaan deposit dan itu tidak bisa dipinjamkan tentu kalau deposit. Ada juga fungsinya adalah sebagai perpustakaan layanan. Nah, kalau perpustakaan layanan ini artinya para pemustaka yang datang itu berhak untuk mendapatkan layanan untuk apa yang menjadi koleksi di Perpustakaan Nasional. Nah, ini yang biasa dilayankan. Ada buku, ada majalah, ada koran, ada macam-macam. Ya. Nah, ini yang masuk ke dalam kelompok layanan. Yang ketiga adalah perpustakaan penelitian. Nah, ini artinya perpustakaan ini memiliki koleksi yang memang bisa menjadi rujukan-rujukan. Ya, laporan-laporan penelitian, buku-buku referensi, ini disimpan di Perpustakaan Nasional. Kemudian menjadi perpustakaan pembina. Artinya Perpustakaan Nasional ini membina seluruh perpustakaan yang ada di negeri ini. Apakah itu perpustakaan daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kemudian ada kementerian lembaga, ada sekolah, madrasah, pesantren, kemudian perguruan tinggi, perpustakaan koleksi pribadi gitu. Ini diberi pembinaan karena fungsinya sebagai perpustakaan pembinaan, pembina. Bahkan sekarang kita punya program untuk di desa, perpustakaan di desa, di taman-taman bacaan masyarakat. Ini juga menjadi bagian dari tugas dari Perpusnas. Kemudian ada menjadi perpustakaan mitra. Ya, sebagai mitra kita menjalin hubungan dengan seluruh perpustakaan, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, karena dia menjadi mitra. Nah, fungsi-fungsi perpustakaan ini menyatu di dalam Perpusnas. Biasanya, ya, kalau di negara-negara lain,
fungsi-fungsi ini terpisah. Ada yang memang fungsinya adalah sebagai perpustakaan deposit. Ketika saya ke Rusia misalnya, ya, bertemu dengan kawan-kawan di perpustakaan di Rusia itu, ada yang dia hanya mengelola deposit saja. Jadi menyimpan saja di tempat-tempat yang sangat terlindung gitu. Malah mereka berseloroh kepada saya, itu di sebelah ini kan gedung bank katanya. Itu sudah kokoh, bangunannya kokoh sekali. Tapi ketika bicara perpustakaan deposit kami, ini jauh lebih kokoh. Karena namanya naskah ini, bahan-bahan pusaka ini kan tidak bisa tidak bisa disamakan dengan uang gitu ya. Kalau ini hilang, misalnya manuskrip hilang kan tidak bisa ada dua gitu ya manuskrip itu. Nah, itu di berbagai negara seperti itu. Tapi di perpustakaan nasional di Indonesia ini semua menyatu di perpustakaan nasional. Jadi begitu. Di bangunan yang sekarang Bapak pimpin itu, betul. Itu ada depositnya. Ada. Juga kokoh. Ya sekokoh gedungnya itu yang tinggi itu. Ya. Seluruh gedung itu ada bagian deposit. Ada bagian khusus deposit. Ya. Jadi itu ada tidak disimpan di dalam satu lantai, ya. Itu disimpan di beberapa lantai yang memang sifatnya itu sebagai deposit saja. Gitu. Contohnya negara Kertagama tentu di situ. Nah, kalau itu di bagian manuskrip, ya. Itu manuskrip beda lagi. Ada yang manuskrip kuno kan. Nah, yang kuno ini masuk ke dalam kategori yang langka, ya. Dan itu hanya akan bisa ditunjukkan kalau misalnya memang sangat khusus gitu ya. Ya, sangat khusus. Jadi nggak ada ya duplikatnya negara Kertagama? Nggak ada. Nggak ada. Apa nggak perlu dibuat, Pak? Nah, kita melakukannya digitalisasi. Oh, digitalisasi. Iya, didigitalkan supaya orang jangan menuntut untuk membuka-buka. Iya. Kalau itu rusak semua. Iya. Nah, sayang gitu. Kalau kan? saya loncat sekarang, Pak, saya jadi ingat satu perpustakaan yang paling terkenal itu Alexandria. Betul. Itu bagaimana Mesir. Kalau kita bandingkan lembaga Bapak ini dengan perpustakaan Alexandria? Nah, Alexandria ini kan salah satu perpustakaan yang sangat tua ya, sangat tua. Bangunannya luas sekali gitu ya, koleksinya juga sangat besar. Nah, Alexandria ini adalah jenis perpustakaan yang mirip dengan kita, mirip dengan Indonesia. Karena ada fungsi-fungsi yang tadi itu melekat ke perpustakaan di Alexandria. Nah, hanya karena mereka memang punya gedung yang luas, itu ada bagian yang khusus gitu ya, untuk menyimpan koleksi. Bagian ini menjadi satu departemen sendiri gitu, seperti itu. Kalau Alexandria. Kalau nggak salah kan pernah terbakar kan Alexandria itu. Beritanya seperti itu. Tapi mereka kan punya punya bahan-bahan yang sudah didigitalkan ya. Tapi dulunya walaupun tidak semua bisa didigitalkan itu karena masalah ringkihnya dokumen itu. Waduh. Bapak pernah ke Alexandria? Sudah pernah. Dulu ketika saya masih di perguruan tinggi. Oh, Bapak ya sebagai dosen. Ya. Di mana Bapak dulu? Saya dosen di Bandung, di Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, saya pernah ke sana untuk melakukan kerjasama antara perguruan tinggi saya dengan perguruan tinggi di Mesir untuk pembelajaran bahasa Indonesia, ya, termasuk di Al-Azhar waktu itu. Makanya ya. Sebetulnya ada nggak hubungan Al-Azhar dengan Alexander? Al-Azhar itu lembaga sendiri, ya. Alexandria juga lembaga sendiri. Al-Azhar punya perpustakaan juga yang sangat baik begitu. Alexandria itu kan perpustakaan negara kalau itu. Kalau perpustakaan tertua di dunia yang masih ada, saya tidak tahu ya yang paling tua sekarang yang masih ada itu di mana ininya. Ya. Pertanyaan ini karena
Saya dari Muri, makanya selalu Yeah. yang paling tua, paling Yeah, yeah. Oke. Nah, tadi menarik sekali Prof menyatakan pembinaan. Betul. Dan dalam pembinaan termasuk adalah perpustakaan yang ada di desa. Betul. Betul. Nah, bisa Prof ceritakan tentang ini. Indonesia, kembali lagi ke Indonesia. Di desa ini apa sebetulnya? Nah, dari fungsi-fungsi tadi yang ada dimiliki oleh Perpustakaan Nasional, Perpusnas diberi tugas untuk 5 tahunan gitu ya, terutama mengelola masalah pengembangan minat baca dan peningkatan kecakapan literasi. Nah, mohon Bapak jelaskan, banyak teman-teman saya bertanya, bedanya minat baca dengan literasi itu bagaimana? Iya, jadi saya mulai dulu dari konsep literasi dulu. Oke. Ya, literasi itu seringkali didefinisikan dengan sulit oleh para ahli itu ya. Sulit sekali dengan berbagai macam perspektifnya. Tapi bagi saya sederhananya literasi itu adalah kemampuan untuk memanfaatkan informasi baik itu secara tekstual ya maupun non tekstual. Mungkin ada gambar, mungkin ada angka, suasana gitu. Cuaca. Betul. Nah, ini informasi yang ada di hadapan kita. Misalnya ketika kita melihat cuaca mendung, ya, itu kan informasi itu. Kita tahu, oh kalau mendung seperti ini saya harus bawa payung. Bahkan sekarang saya wawancara dengan Prof, juga saya kan melihat mimiknya Anda, saya juga bisa informasi. Karena itu memberikan informasi. Anda senang apa enggak saya tanya ini? Ya, gitu. Jadi literasi itu sebetulnya kemampuan membaca keseluruhan. Betul. Jadi makanya tadi saya katakan informasinya bisa tekstual, tertulis gitu ya, seperti angka-angka ini, atau non tekstual, ya, non tekstual. Nah, ini informasi ini kemudian dimanfaatkan oleh yang bersangkutan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, kualitas hidup yang saya maksudkan itu supaya dia tidak tersesat, misalnya ketika melihat tanda-tanda, oh saya harus jalannya ke sini, tanda apa ini gitu, ini tidak boleh dilalui. Itu dia kan memberikan. Jadi piktografi penting di situ. Penting sekali. Jadi ada macam-macam informasi itu. Nah, menurut para ahli literasi, ya, literasi ini bisa berjenjang kemampuannya. Ada yang kemampuannya hanya sebatas mengetahui saja. Dia tahu, ya sudah tahu saja. Gitu. Ada yang setelah tahu dia juga mengerti. Oh, saya mengerti ini, gitu ya. Dan juga yang tidak mengerti. Banyak yang tidak mengerti. Iya, berarti hanya sampai tahu saja. Karena gitu. saya belakangan ini makin saya mencoba mempelajari apapun, yang semula saya anggap saya mengerti, tapi setelah saya pelajari saya jadi semakin tidak mengerti. Jadi sebetulnya jadi perpustakaan itu tidak terbatas pada buku. Tidak. Nah, ini yang ingin saya ubah ya, kesan itu gitu, bahwa perpustakaan itu adalah tempat buku disimpan. Pustakawan adalah penunggu buku. Ini yang ingin saya ubah gitu ya, kesan itu. Nah, saya lanjutkan ke yang tadi. Setelah mengerti, ada orang yang bisa menerapkannya, mengaplikasikannya, pengetahuan yang tadi dia peroleh itu. Ada yang sampai kepada tahap berikutnya, dia mampu membuat analisis, kemudian membuat sintesis, membuat penilaian, assessment, dan yang terakhir bisa mengkreasi. Nah, ini yang paling tinggi itu kan kreatif. Itu artinya dia sudah literat sekali. Literat sekali. Ya, literat banget gitu, orang yang sudah mampu menciptakan sesuatu. Makanya ketika kita bicara content creator misalnya ya, para pencipta konten, itu dihargai karena memang ada kreativitas di situ. Dan saya percaya kreativitas selalu tanpa batas ya. Orang sudah kreatif itu apapun bisa dibuatnya gitu. Termasuk bikin hoax. Termasuk bikin hoax itu kreatif. Tapi itu kecerdasan literasi yang disalahgunakan gitu kan ya. Kecerdasan literasi. Ya. Artinya kita sudah masuk ke kecerdasan di sini ya. Ya.
orang yang literat itu pasti cerdas. Awareness juga penting ya. Iya. Dan itu ada hubungannya nggak ini kecerdasan literasi dengan kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan itu kan diciptakan oleh orang-orang literat ya. Oh, ya. Gitu. Sekarang saya makin berani menggunakan istilah literat itu ya. Dulunya apa kok nggak tahu. Gitu. Oh, jadi itu kalau bahasa dulunya awamnya atau yang bahasa sederhananya orang-orang yang arif bijaksana. Itu literat itu. Ya, betul sekali. Nah, lalu apa bedanya dengan minat baca? Literasi itu tadi, kecakapan literasi atau menjadi literat itu basis awalnya harus orang mau membaca. Kalau misalnya dia tidak mau membaca pun tidak terbatas membaca buku. Tidak, membaca apapun, termasuk membaca alam semesta. Karena kalau misalnya kita bicara membaca, ya kalau dalam konsep orang Islam misalnya, ada ayat-ayat yang sifatnya itu ayat-ayat yang tertulis gitu ya. Ada ayat-ayat yang tidak tertulis gitu. Nah, ini tolong dijelaskan Pak, karena yang kebetulan bukan Islam. Iya, betul. Seperti ini. Nah, tapi indah sekali, Pak. Jadi apa yang misalnya kita membaca ayat-ayat kauliyah ya, ayat yang diungkapkan, ya, yang dituliskan, misalnya masuk dalam Al-Qur'an. Ya, itu ayat yang dituliskan. Tapi di luar itu kan ada ayat yang di alam yang harus dibaca oleh manusia. Nah, tanda-tanda alam ini ayat itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Tinggal kita mampu betul sekali atau tidak mampu mendeteksinya. Betul sekali. Nah, ini dalam konsep membaca kan, membaca itu bukan hanya membaca tulisan ya, tidak, tapi membaca lingkungan sekitar. Nah, jadi kalau orang mau berpikir, dia harusnya membaca. Oh, ini begini, dia baca apa yang tampak pada pandangannya, yang dia rasakan, yang dia dengar, dia akan baca itu semua. Begitu. Nah, jadi tugas Anda ini luas sekali, kompleks sekali. Ya, nah dalam konteks kebiasaan membaca, kalau misalnya kita batasi dalam membaca yang katakanlah tulisan, seringkali kan disebutkan orang Indonesia ini malas membaca. Sering disebutkan seperti itu. Saya sudah menangkap. Bahkan ada yang mengatakan, katanya dari 1000 orang hanya 1 orang yang suka membaca. Katanya laporan dari penelitiannya UNESCO gitu ya. Nah, saya tahun 2021 mencoba mencari tahu apakah betul orang-orang kita itu tidak mau membaca, tidak suka membaca. Kalau iya, mengapa? Kalau tidak benar, ya fakta itu, mengapa gitu. Nah, lalu saya melakukan survei kepada anak-anak, kepada remaja, kepada dewasa gitu. Saya lakukan survei. Ada yang saya ajak bicara langsung, ada yang melalui angket begitu. Itu hasilnya ternyata membalikkan dugaan kita bahwa mereka tidak suka membaca. Mereka mengatakan, kami bukan tidak suka membaca, tapi apa yang harus kami baca kalau buku itu? Buku apa yang harus kami baca? Majalah-majalah apa yang harus kami baca? Karena apa? Ternyata bahan bacaan yang sekarang itu ada, pada saat itulah ya, pada saat itu ada, tahun 2021, bagi mereka tidak menarik, tidak sesuai dengan minat baca dia. Gitu. Misalnya saya maunya membaca buku-buku tentang humor, ya. Nah, atau saya mau membaca buku tentang filsafat. Tidak ada buku itu, gitu. Saya mau membacanya petualangan. Tidak ada buku tentang petualangan. Nah, ini yang menyebabkan mereka, katakanlah, menjadi tidak terdorong untuk membaca. Oleh karena itu, membaca dalam arti membaca buku tadi. Yang buku tadi, gitu ya. Karena ya sebelum membaca kepada alam yang luas, yang lebih dekat itu kan. Padahal kita ini
Ya bahkan ahli-ahli sejarah juga mulai mengatakan awal dari peradaban itu setelah ada tertulis. Padahal enggak kan. Dulunya Borobudur itu kan nggak ada tulisan sama sekali. Tapi penuh informasi kan itu. Termasuk misalnya yang piramida itu kan tidak ada tulisannya. Gunung Padang juga nggak ada. Tidak ada tulisan. Iya, jadi untung sekarang di Indonesia sudah ada ya lembaga yang ngurusin budaya tidak tertulis. Betul. Ya. Nah, jadi ini yang kemudian kami ingin ubah. Jadi perpustakaan ini artinya Anda akan membuka itu semua, jangan sampai terperangkap kepada hanya buku. Betul. Nah, apa yang kemudian kami lakukan? Ini kami misalnya ya bicara tentang penyediaan buku, ya itu satu hal. Tapi kita juga memelihara tentang manuskrip, ya manuskrip kuno yang sudah ratusan tahun ini kita pelihara. Kita mungkin bisa alih aksarakan, alih bahasakan, dan alih mediakan. Alih aksara misalnya tadinya dari tulisan pegon begitu menjadi huruf Latin. Kemudian tadinya dalam bahasa Jawa menjadi bahasa Indonesia. Tadinya tertulis bisa kita buatkan dalam bentuk media yang lain, apakah dalam bentuk film, dalam bentuk buku, dalam bentuk komik gitu. Supaya ini terpelihara. Jadi gitu. Artinya kepada ilmu Anda ya, bahasa itu kunci semua alam semesta ini ya. Tanpa bahasa kita sudah nggak bisa ya. Ya seperti. Keren loh Pak. Dan saya masih ingat ya, saya pembaca buku. Ya bahkan mulai menulis buku, mencoba. Tapi ayah saya nggak pernah baca buku, nggak punya buku dia. Tapi saya masih ingat beliau yang waktu saya usia 5 tahun, setelah saya mulai bisa baca, apa yang beliau belikan saya? Ensiklopedia Pak. Ensiklopedia. Ya, jadi beliau sudah sadar bahwa itu semua, dan dia bagi saya tidak merasa bahwa saya itu lebih pintar, apalagi bijak ketimbang ayah saya. Karena saya tahu beliau itu membaca semua. Nah kalau saya kan gini, bangga lagi kalau gini kan, wah pinter gitu. Padahal lama-lama saya tidak merasa lebih pinter dari orang-orang yang bisa membaca suasana ini. Nah itu kan mungkin pengalaman Prof. JS ini kan berinteraksi dengan orang tua, ada proses pembacaan yang lain, itu ya. Misalnya dibacakan alam semesta ini ya oleh orang tua tadi, kemudian disampaikan kepada Prof. Jaya 5 tahun tadi, yang kecil itu, katakanlah Jaya Suprana kecil, sudah diberi dongeng-dongeng, cerita, ya. Ini adalah tradisi lisan yang diwariskan oleh orang tua kepada kita. Itu artinya kan hasil bacaan. Tidak mungkin dia itu melakukan sesuatu tanpa memahami dulu. Ada dongeng yang, oh ini baik untuk disampaikan. Pelajaran apa dari dongeng itu yang ingin diikuti oleh anaknya gitu. Ini kan proses dari literasi tadi. Literasi. Ya, betul. Sebetulnya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, literasi itu apa sih Pak? Yang kata loh ya, jangan definisi ensiklopediknya itu ya Pak, tapi literasi gitu. Sayangnya tidak ada konsep ya yang persis sama gitu dengan literasi ini. Ya, gitu. Seperti humor juga nggak ada Pak. Tidak ada. Humor. Beda dengan lawak, beda dengan seks nggak ada loh Pak. Seks itu bahasa Indonesianya apa Pak? Nggak ada kan? Nggak ada. Sudah jadi bahasa Indonesia itu sekarang. Dia ada ambil. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana kondisi perpustakaan desa? Ya. Nah, saya ketika masuk ke Perpustakaan Nasional, saya ngobrol dengan kawan-kawan, apakah Perpustakaan Nasional sudah menggarap perpustakaan-perpustakaan di desa? Mereka mengatakan secara spesifik belum, tapi kami sudah bekerja sama dengan taman bacaan masyarakat milik pribadi, milik
kelompok masyarakat gitu. Tapi taman bacaan, taman ya. bacaan namanya, Taman Bacaan Masyarakat, TBM. Tapi kalau di desa sendiri itu belum ada yang secara spesifik disebut sebagai perpustakaan desa. Lalu saya hitung-hitung ada berapa sih desa itu di kita dan kelurahan? Angkanya sekitar 83.000 di desa dan kelurahan itu. Besar sekali kita itu punya desa jumlahnya di 514 kabupaten kota. Lalu saya katakan kepada teman-teman, mari kita mulai menggarap perpustakaan desa. Mengapa? Masyarakat kita itu umumnya tinggal di desa, ya, bukan di kota. Masyarakat kita itu. Kalau perpustakaan saat ini adanya di kabupaten kota, berarti kita itu akan memaksa orang-orang yang ada di desa, di pinggiran, kalau mau membaca harus datang ke kota. Kan begitu ininya, logika sederhananya. Saya bilang, ini terlalu mahal bagi mereka. Kalau hanya untuk membaca saja harus datang ke kota. Belum lagi urusan transportasinya yang mungkin tidak selalu ada, waktunya yang tidak selalu tersedia, begitu. Saya bilang mari kita garap sekarang, kita hadirkan kita ke desa. Jadi bolanya yang betul, kita datang langsung. Nah maka tahun 2024 saya menggagas membuat program, saya menyebutnya bantuan buku bermutu untuk desa. Dikirimlah buku ini ke desa, ke TBM yang ada di desa-desa itu. Saya ciptakan 10.000 lokus, 10.000 desa, ya, tempat gitu ya di situ. Satu desa mendapat 1.000 buku, satu desa. Jadi biarkan anak-anak kita, ya, yang ada di desa itu bergumul dengan buku, ya. Kita dekatkan buku kepada mereka. Masa sih kalau sudah dekat mereka juga tidak mau gitu ya. Nah, ini 2024. Lalu saya ingin tahu apakah ada dampaknya penyediaan buku ke desa, ke TBM dengan kegiatan di desa itu, kegiatan membaca. Lalu saya datang ke beberapa tempat gitu, baik kepala desa, camat, bahkan bupati gitu. Mereka mengatakan, dan saya bertemu dengan masyarakat juga, sejak adanya fasilitas buku yang disediakan, anak-anak ini lebih aktif datang ke desa, lebih aktif datang ke perpustakaan taman bacaan masyarakat untuk membaca. Karena apa? Bagi mereka menarik. Bahkan sekarang masih bulan Juni ya. Di bulan Juni ini, awal bulan Juni, saya datang ke beberapa daerah, itu bukunya sudah ada yang rusak. Ya, saya katakan bagus. Ya, artinya dibaca ya. Dibaca buku itu. Kalau masih utuh. Kalau masih utuh dan itu berdebu lagi. itu cilaka namanya. Saya katakan ini adalah inisiatif yang diapresiasi. Dan tahun ini saya juga membuat program yang sama untuk ke desa, taman bacaan masyarakat, dan sekarang ditambah lagi Prof. JS. Kemana? Ke perpustakaan tempat ibadah. Masjid yang punya perpustakaan kita bantu, gereja punya perpustakaan kita bantu, wihara punya. Kenapa? Nah ini tertarik ya. Kenapa Anda kemudian menganggap ini penting? Karena begini, orang kalau datang ke tempat ibadah inginnya kan tenang ya, ada ketenangan. Kadang-kadang mereka bawa anak, ya. Kalau misalnya anak-anak itu tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan di ruang tempat ibadah itu, ini ada fasilitas bagi anak-anak. Apa itu? Buku. Kami sediakan orangnya kan di situ, bekerja sama dengan pengelola perpustakaan tempat ibadah itu. Ada yang diakan orangnya. Ada. Jadi 10.000 lokus itu ada. Ada. Wakil Anda di situ. Ya. Jadi ada orang yang mengelola itu. Karena kami kan mendapatkan usulan itu dari para pegiat, dari dinas perpustakaan gitu ya. Kemudian kalau untuk tempat-tempat ibadah ini dari Kementerian Agama gitu ya. Nah, ini yang
kami terima. Kemudian saya datangi gitu ya, kemarin ini ke perpustakaan masjid misalnya. Benar nggak ada? Wah ternyata itu setiap Sabtu Minggu ketika ada acara pengajian misalnya, anak-anaknya berkumpulnya di perpustakaan. Gitu. Biarkan ibu bapaknya dengan tenang menikmati. Dan sebenarnya masjid itu kan juga tempat gitu. Iya. Bukan hanya maaf perkataannya, bukan hanya tempat ibadah tapi pertemuan juga. Betul, betul. Nah, yang pengelola gereja juga sama. Jadi ketika ada ibadah gitu ya di gereja itu, kalau ada yang bawa anaknya, ya kalau misalnya tidak mau masuk di ruangan itu, mari kita bawa ke sini gitu. Jadi saya sangat senang ya ketika menyaksikan bagaimana aktivitas membaca, gemar dulu membacanya gitu. Ini harus dibangun kan. Ada ketertarikan seseorang terhadap bacaan. Nah, minat. Ada minatnya. Jadi dia seperti ini ya Pak ya, tanpa mengecilkan program makan siang gratis loh Pak. Tanpa mengecilkan ya, dengan mohon maaf. Ya. Apa yang Anda lakukan ini tidak kalah penting Pak. Ya itu untuk tidak menggunakan lebih penting ya. Kalau lebih penting dari ya. Tapi gila sama pentingnya. Kalau itu makan bergizi gratis itu untuk lebih kepada fisik ya supaya sehat segala. Nah ini kan asupan otak batin, ya, gitu batinnya. Saya selalu menyebutkan kalau kita sediakan 1000 buku, anak akan punya fantasi dengan 1000 cerita yang dia bacanya. Lalu dia berpikir, oh ini ada itu gitu. Dan di beberapa tempat, saya kalau ngobrol dengan kawan-kawan pegiat, itu buku yang 1000 itu tidak pernah berhenti, bergilir aja terus. Dengan anak. Karena ada anak yang misalnya, saya mau pinjam, bawanya sekali 10 gitu. Ya, Bapak. Ini kan bahagia. Nah, menjelang akhir tahun ini saya juga punya ini, Prof. JS, tambahan ya. Kalau tadi itu di desa, kelurahan, TBM, ya, perpustakaan tempat ibadah, saya mau tambah menjelang akhir tahun ini dengan bantuan buku ke lapas, ya, ke lembaga pemasyarakatan dan ke puskesmas, begitu. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa kok lapas? Kenapa puskesmas? Begitu. Kalau lapas saya langsung nangkap. Ya, Bapak ini persis Profesor Yasona Lawli. Oh gitu. Itu memang concern beliau itu lapas, Pak. Sebab lapas itu sekarang itu di samping sudah berjejal, tapi itu justru pabrik penjahat-penjahat, Pak. Orang-orang yang masuk di situ kalau sudah keluar sebagian besar balik lagi preman itu yang nah Pak, Anda sekali ya, visioner. Biayanya bagaimana Pak? Anggarannya apakah ada Pak? Nah, terkait dengan anggaran, memang sekarang kan ada kebijakan untuk efisiensi, kebijakan untuk mengetatkan lah ya. Saya tentu tidak berani dan tidak ingin untuk memotong program yang sifatnya layanan masyarakat ini. Kemudian pengetatan kan rapat di hotel. Betul. Gitu kan. Tapi kalau ini kan yang semua yang perjalanan dinas, kemudian rapat-rapat di hotel, kemudian publikasi yang bombastis, kemudian harus banyak orang gitu. Sekarang bisa dikerjakan dengan cara lain. Nah, tapi untuk yang seperti ini saya tidak. Anda akan berjuang. Saya berjuang habis-habisan itu. Anda sudah langsung saya ingat kita Menteri Kebudayaan, Anda sudah diskusikan ini? Sudah, saya sudah bicara dengan Pak Menteri Kebudayaan, dengan Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah, kemudian dengan Menteri Pendidikan Tinggi. Karena apa? Untuk menggarap literasi ini tidak bisa bekerja sendiri. Saya harus bekerja sama dengan semua pihak, dengan Menteri Desa. Ya. Saya berbicara dengan beliau dan beliau menyediakan sebagian dari anggaran desa untuk operasionalisasi perpustakaan desa.
berarti ini kan nyambung. Iya, iya. Begitu. Kemudian dengan Kementerian Lapas ini Pak, lapas itu nanti dengan Menteri betul. Hukum Saya akan sampaikan ini karena baru ada perencanaan di minggu yang lalu ya untuk penyediaan ini. Itu ada 570-an lah lapas gitu ya. Hampir 600. Saya sediakan untuk 600 lapas dengan berbagai macam jenis buku. Ada mungkin buku tentang motivasi, ada tentang keterampilan, ada tentang penyadaran katakanlah pertobatan ya gitu. Moral gitu yang begitu. Ada untuk lapas anak misalnya. Ini motivasi-motivasi untuk anak. Nah, kami sekarang sedang merinci kira-kira jenis bukunya apa saja dan sedang berbicara dengan kawan-kawan di penerbit, tolong diidentifikasi bukunya yang mana yang baik untuk dikirimkan kepada mereka. Jadi Anda kuratornya ya? Ya, kami kuratornya di perpustakaan. Ya. Nah, sedangkan untuk puskesmas, ini puskesmas kan di mana-mana tidak pernah kosong ya. Puskesmas itu selalu saja di masyarakat, katanya di kecamatan puskesmas itu. Saya katakan di puskesmas itu orang kan menunggu itu lama sekali. Tidak ada yang di puskesmas layaknya 5-10 menit selesai. Pasti akan waktu menunggunya itu lama. Nah, kalau kita sediakan buku banyak-banyak di situ yang kira-kira sesuai dengan karakteristik pembaca di wilayah itu akan menghibur. Sambil dia menunggu datangnya dokter, perawat, dia membaca. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan saya adalah apakah pihak puskesmas nantinya itu bisa menyediakan orang untuk kemudian mengelola buku ini. Karena kalau disediakan oleh Perpustakaan Nasional pasti tidak bisa. Paling-paling ini inisiatif ini akan kami kerjasamakan dengan pegiat literasi di daerah. Gitu. Pak, kan kita tahu sekarang buku kan tidak lagi harus dicetak. Betul. Bahkan ya banyak penerbit buku yang ganti haluan menerbitkannya menerbitkan e-book, elektronik book. Nah, bagaimana peran perpustakaan dengan urusan e-book? Ya, ini sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari bahwa ada pergeseran mode ya dari media buku dari media cetak ke media digital. Ya. Seperti dulu kan Gutenberg kan juga belum hadir kan. Betul. Nah, kita tidak bisa mengelak dari situ. Oleh karena itu, kami membuat 2 kebijakan. Buku elektronik itu tidak bisa kita tolak dan kita langgan. Ya, kita langgan. Siapa yang menerbitkan buku sesuai dengan kebutuhan yang ada di Perpustakaan Nasional dengan anggaran yang ada, kita beli, ya, dilayankan kepada publik, kepada pemustaka. Itu ada. Ada. Nah, jadi penerbit itu ada penerbit elektronik, mereka menawarkan bukunya kepada kami. Ini daftar buku yang terbit tahun ini secara elektronik. Ini nanti silahkan dipilih, mana yang terpilih bisa dibeli, kemudian kita teken kontrak gitu ya, melalui proses pengadaan. Tapi buku cetak itu bagaimanapun tetap diperlukan. Saya sangat tidak percaya bahwa buku digital akan benar-benar semuanya menggantikan buku cetak. Nggak bisa. Karena apa? Seperti artificial intelligence menggantikan manusia juga tidak mungkin. Nah, karena apa? Masyarakat kita terutama di daerah yang di desa-desa itu untuk masuk ke arena digital, media digital kan harus ada jaringan, harus ada listrik, harus ada handphone, ya, atau komputer, ada kuota gitu. Kalau mereka misalnya tidak punya, tidak bisa mengakses itu. Maka untuk daerah-daerah di pinggiran terutama, kita sediakan buku yang tadi. Kita hadir ke daerah gitu, ke desa. Jadi itu sebetulnya membentengi buku. Betul. Ya, dan saya katakan ya sudahlah, ini untuk saling menghidupkan dan menghidupi, gitu. Gitu. Menghidupkan dan menghidupi.
Bapak itu dulu, ya walaupun saya sudah pernah tanya, tapi sekarang saya kagum sekali atas wawasan pandang Anda dan wawasan tugas Anda. Dulu sekolahnya itu apa, Bapak? Sekolah saya itu dari SD, SMP, SMA melanjutkan ke program pendidikan guru, ya, di diploma 2. Jadi Anda memang dididik untuk menjadi pedagog? Ya, menjadi guru di sekolah menengah, sekolah SMP. Karena saya ikut pendidikannya diploma 2 saja. Sederhana, waktu itu kenapa saya memilih D2? Kata ayah saya, sudahlah, biar cepat dapat gaji, selesai D2, ada ikatan dinas, kembali ke daerah. Dapat gaji, udah selesai jadi guru SMP. Nah, tapi nasib berbicara lain, saya dipromosi ke diploma 3 untuk menjadi guru SMA. Itu pun tidak saya lakoni jadi guru SMA, malah dipromosi lagi ke S1. Jadi saya punya ijazah D2, punya ijazah D3, punya ijazah S1. Pendidikan guru bahasa Inggris. Bukan bahasa Indonesia. Bukan. Guru bahasa Inggris. Kemudian S1. S1. Nah, S2-nya saya mengambil spesialisasi linguistik. Ya, ilmu bahasa. Linguistik. Ya, linguistik gitu. Saya itu suka di Australia saya waktu itu. Melbourne. Di Monash. Oh, ya, di Monash University. 2 tahun saya selesaikan, saya kembali ke sini, dapat beasiswa lagi, saya kembali lagi ke tempat yang sama dengan pembimbing yang sama gitu, di linguistik juga. S3-nya. S3-nya. Apa tesis Anda? Tesis saya itu terkait dengan strategi kesantunan berbahasa orang Indonesia. Gitu. Strategi kesantunan berbahasa. Kesantunan bahasa tapi berbahasa. Indonesia. Ya. Menurut Anda, apakah setiap negara atau setiap bangsa punya kesantunan atau setiap bahasa punya kesantunan yang beda? Iya. Nah, ini menarik pertanyaan ini. Saya bisa selalu bilang kalau saya berbicara tentang teori kesantunan berbahasa bisa 24/7. 24/7. Waduh. Karena apa? Ini adalah bidang yang saya lakukan penelitiannya secara mendalam ya gitu. Iya. S2 saya tentang itu, S3 saya tentang itu. Dan ketika saya postdoktoral ya di Shanghai Academy of Social Sciences di China gitu, saya berbicara mengungkap masalah ini. Nah, dalam bahasa itu mungkin Anda ya kan Anda guru bahasa Inggris, dan tapi sekolahnya di Australia. Di Australia. Dan tahu-tahu kalau loncat ke Shanghai. Ke Shanghai ya, karena waktu itu saya ingin mengkaji bagaimana nilai-nilai Konfusianisme itu mengilhami ya teori-teori kesantunan berbahasa gitu. Kenapa Konfusianisme? Karena itu adalah teori yang paling paling tua dirumuskan dalam teorinya Kungfuce itu. Jadi 2.500 tahun sebelum. Jadi bukan Jawa ya? Bukan. Jawa dengan kromo inggil terus segala itu kan sebetulnya paling tidak dalam catatan yang ada ya dalam literatur yang saya baca, ini adalah teori yang diformulasikan paling awal. Teori Kungfuce itu 2.500 tahun sebelum Masehi, gitu. Nah, sedangkan kalau yang kromo inggil segala macam itu ya, yang Jawa lah katakan, itu kan diketahuinya setelah Masehi ya, gitu. Nah, kembali ke yang tadi pertanyaannya, apakah setiap bahasa mempunyai strategi itu? Realisasinya berbeda-beda, ya. Realisasi kesantunan berbahasa itu akan sangat beda ya dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Akan sangat bergantung kepada pemahaman masyarakat terkait dengan nilai-nilai yang ada di masyarakatnya, ya. Dan itu diwujudkan dalam rumusan bahasa yang berbeda juga, ya. Rumusan bahasa itu, misalnya dalam sintaksisnya, konstruksi kalimatnya, itu akan sangat berbeda. Siapa orang yang diajak bicara, dalam kesempatan apa dia berbicara? Bicaranya tentang apa?
gitu. Nah, ini yang akan mempengaruhi settingan pembicaraan kita. Kalau sedang ngobrol, caranya berbicaranya begini, tapi begitu resmi dalam rapat itu akan berbeda lagi. Nah, komunikasi dengan diri sendiri. Kita 24 bagi 7 lagi. Kita itu berkomunikasi dengan diri kita juga. Dan ya makanya. Ya, betul. Karena ada ego ya, ada ego di kita gitu. Nah, ini yang kemudian kita ketika kita bercermin ya, kita berkomunikasi. Ketika kita merenung, kita berkomunikasi dengan diri. Nah, dan kadang-kadang saya itu berpikir dalam bahasa apa ya? Nah, jadi saya meneliti realisasi tuturan orang Indonesia itu ketika mengatakan tidak, ya, itu ternyata banyak sekali caranya orang Indonesia mengatakan tidak itu. Penemuan saya ada 13 cara orang Indonesia mengatakan tidak. Anda bicara orang Indonesia. Betul. Anda belum membedakan orang Jawa dengan orang Papua. Tidak. Lain belum. lagi. Lain lagi. Belum ya. Belum. Ya. Makanya Anda, saya tanya sudah geli juga. Karena ya tidak akan putus ya, tidak akan selesai. Tidak akan selesai, betul Pak, betul. Dan saya sungguh Pak, bahasa itu buat saya sekarang menjadi frontier. Yang the last frontier ya. Karena saya sudah mencoba lewat humor, gagal. Lewat kelirumologi, gagal. Lewat apapun matematika, gagal. Lewat sains, gagal. Lewat agama, mohon maaf ya karena saya itu juga gagal. Belakangan itu saya melihat kelihatannya jawabannya kok ada pada linguistik. Itu gila loh Pak, anunya kalau sudah itu sudah 24 bagi 7 tadi itu. Ya, tapi Anda rasakan itu tuh Pak. Betul, betul sekali. Jadi Jadi Anda mengakui makin Anda pelajari, Anda makin nggak ngerti. Makin nggak ngerti, makin banyak yang tidak tahunya. Atau makin tahu kalau banyak tidak tahu gitu. Ya, betul. Betul sekali. Begitu dengan produsen tahu. Nah, sekarang saya gatokkan dengan ini. Strategi kesantunan berbahasa dengan lembaga perpustakaan. Dengan perpustakaan. Nah, gatok-gatok. Jadi gini, perpustakaan itu kan salah satunya tadi untuk layanan ya, fungsi layanan. Saya kalau bicara dengan kawan-kawan, kalau mau mengajak orang, mau membaca, mau datang ke perpustakaan, itu kan harus menggunakan bahasa. Ya, bagaimana kita memprovokasi orang yang tadinya tidak mau membaca, yang tadinya enggan datang ke perpustakaan. Jadi Anda tidak menggunakan motivasi provokasi ya? Tidak. Iya, tapi dengan cara yang artinya persuasif sekali gitu. Nah, cara persuasif membujuk orang ini kan cara berkomunikasi ya. Dan itu ada kesantunan di situ ya. Kesantunan itu kan terkait dengan pemuliaan harga diri ya. Wow. Kalau orang misalnya, kamu datang ke perpustakaan dong. Nah, ini udah mengatakannya kamu, udah dengan kalimat perintah gitu. Lah jangan begitu dong. Bagaimana kita cara membujuknya supaya orang akhirnya tergerak, tidak harga dirinya itu merasa diinjak gitu. Itu adalah kesantunan gitu. Ini yang saya sampaikan kepada kawan-kawan, mari kita biasakan ya untuk berkomunikasi dengan mitra kita, dalam hal ini para pemustaka dan calon pemustaka itu yang akan memartabatkan harga dirinya gitu. Karena apa? Substansi kesantunan berbasis itu adalah penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain gitu. Sebetulnya sukma muri ada di situ Pak ya. Muri ini kan menghormati dan menghargai karya orang kan. Seperti begini, ada satu contoh. Saya kemarin waktu
kan ada perayaan di Perpustakaan Nasional itu Hari Ulang Tahun Perpustakaan Nasional ke-45. Kami mengundang ya orang-orang untuk hadir ke perpustakaan, kemudian berdialog gitu segala macam. Setelah acara itu, saya minta kawan-kawan kirimkan surat kepada semua orang yang hadir. Sampaikan terima kasih bahwa mereka sudah berkenan hadir. Adalah orang-orang yang kemudian menerima surat itu dari para pegiat terutama ya. Kalau kepada lembaga mungkin sudah biasa, sudah terlalu formal dianggapnya. Tapi ketika para pegiat ya, pegiat literasi, pegiat di masyarakat itu yang mendapat surat dari seorang kepala perpustakaan nasional yang intinya terima kasih Anda sudah berkenan hadir di acara ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kita bekerja sama selanjutnya. Mereka pada kirim pesan pada saya. Baru kali ini katanya saya mendapatkan surat tanda terima kasih. Jadi memang itu ya mengharukan sekali karena di situ kita disadarkan bahwa setiap orang pasti suka kalau dia dihargai. Betul. Dan dihormati. Betul. Nah, persis hari kemarin Pak Prof JS, persis hari kemarin sore saya menerima sebuah pesan dari seorang pegiat literasi. Pesannya kira-kira begini, Prof, itu ada satu catatan di dalam potret yang ada di lantai 16 Perpusnas itu salah informasinya, informasi tentang Presiden Soekarno ya, itu salah katanya. Salahnya kenapa? Ini ada catatan sejarah yang lain, dia tunjukkan pada saya. Lalu saya sampaikan kepada tim, tolong dicek ya, apakah betul informasi ini tidak sesuai dengan fakta ini gitu. Nah, lalu saya pesankan kepada teman-teman di Perpusnas, setelah nanti diperiksa dan ternyata itu misalnya ada kekeliruan, segera perbaiki dan siapkan surat berterima kasih kepada orang ini. Kata sebetulnya mereka, Anda secara tidak langsung mengingatkan kepada mereka yang pro kontra penulisan sejarah kita. Ya, ayolah kita saling menyampaikan pendapat-pendapat kita, fakta-fakta yang menurut kita itu benar. Nah, kemudian akhirnya kita sepakati. Ya di situ. Sebab saya sedih juga ya dengan peristiwa yang niatnya baik tapi diterjemahkan dalam bahasa yang itu. Kalau mungkin bukan Anda, bukan Prof, diperingatkan begitu mungkin tersinggung kan. Ya, kamu kok ngajarin gue gitu ya, tapi Anda ilmunya sudah, literasinya sudah cukup tinggi ya untuk bisa menerima sebagai masukan. Itu termasuk kelirumologi, Pak. Kelirumologi ya. Kelirumologi itu ya. Ilmu tentang kekeliruan. Iya, ilmu bukan membuat kekeliruan bukan, ya, tapi bukan. Justru ya membahas mempelajari dari aspek kekeliruan. Iya. Betul. Dan itu enggak semua orang mampu loh, Pak. Yang penting dalam menghadapi kekeliruan itu apa? Mendeteksi kekeliruan itu. Betul. Dan itu diagnosa kan betulnya. Dan itu bisa terdeteksinya melalui bahasa kan? Betul. Gila ya. Matematika itu juga bahasa, Pak. Betul. Bahasa dalam simbol ya? Iya, atau simbol dalam bahasa. Kayak tadi loh. Saya kaget sekali Anda ngasih contoh 24 dibagi 7 itu bahasa yang hanya bisa dimengerti. Bahwa Anda menggunakan angka 7 yang itu yang tidak pada tempat. Ya angka 7 itu keren banget. Tapi setiap angka keren, Pak. Ya seperti itu. Setiap bahasa juga keren. Ya. Yang saya sering mengatakan dalam bahasa itu tidak ada bahasa yang primitif. Betul, Pak. Perkataan primitif itu adalah semua bahasa apapun akan mampu mengungkapkan pikiran dari orang-orang yang menggunakan bahasa itu sesuai dengan lingkungannya. Iya. Saya waktu di Jerman itu teman-teman saya itu kagum, Pak.
waktu itu kan tahun 70-an itu masih angka 2 dipakai untuk plural gitu. Yeah. Nah, saya sudah mereka kagum sekali, Pak. Wih, bahasa kamu kok bisa menyatukan matematika dengan ini bahasa kan. Waktu pulang kan saya kaget, ternyata nggak boleh kan. Dan itu saya pernah menulis mengkritik itu kerugian loh. Kan kalau ngulang juga di samping yang panjang itu kan makan tempat, Pak. Makan tempat dan menghabiskan tinta. Ya. Ketika tinta itu habis berarti menebang pohon. Ya, Prof, saya seperti biasa saya suka sekali ketemu dengan Anda. Terima kasih sekali, Prof. Jayes. Ya, karena ya Anda membenarkan kecurigaan saya bahwa sebetulnya bahasa ini itu ya segala-galanya. Bahkan diam pun itu bahasa loh, Pak. Banyak penelitian tentang silence, ya, tentang diam, senyap. Dengan senyap itu ternyata bisa diungkap berbagai macam fenomena. Ini saya tulis dalam disertasi saya, ya. Ada orang yang ketika ditanya diam saja. Nah, kemudian itu kan tidak bisa dimengerti apa maksudnya sebenarnya. Nah, lalu saya baca literatur yang lain, ternyata dalam budaya tertentu senyap itu ada yang misalnya bentuk tidak mau menerima, ya, denial. Ada yang diartikannya pembiaran, ya. Pembiaran begini, misalnya orang itu dalam disertasi saya itu ditulis oleh Keith Basso namanya, di sebuah masyarakat Indian mana? Indian Amerika. Oke. Itu kalau misalnya ada orang dari tadinya lingkungan itu dia berangkat keluar dari daerah itu, kemudian dia kembali, itu akan dibiarkan selama 3 hari karena dianggapnya ini sudah jadi orang luar, ya. Kemudian dia mau kembali, biarkan dulu, nggak usah ditanya gitu. Terjadi pembiaran, dibiarkan aja dulu, dia ngomong apa jangan didengerin, ya, jangan ditanggapi, biarkan aja gitu. Nah, karena apa? Jangan-jangan dia sudah menjadi orang lain katanya, gitu, selama dia merantau gitu. Dan orang yang datang ini tidak akan pernah merasa tersinggung, karena dia sudah tahu budayanya, dia akan dibiarkan dulu 3 hari itu gitu. Tidak akan tersinggung. Tidak Nah akan. itu, Pak, tersinggung itu juga masalah lagi, Pak, ya. Itu kalau orang gampang tersinggung, dia sulit berkomunikasi sebetulnya. Karena tidak menerima perbedaan. Iya. Gitu. Nah, jadi yang seperti saya itu. pernah bikin dulu waktu masih suka bikin dongeng sendiri tentang anjing, seekor anjing. Anjing itu kan kalau nyipas kan ekornya gini kan. Betul. Itu anjing desa, Pak. Terus dia ke kota, urbanisasi. Nah, kemudian setelah 2 tahun di kota, dia balik ke desa. Yang di desa kaget. Loh, kok dia bukan begini, tapi kok begini? Nah, kemudian mereka tapi mereka beda, diam kan ditanya, kenapa kamu kok ekornya kok begini? Iya. Nah, gimana saya mau begini? Begini, karena tidak ada ruang lagi, Pak. Jadi ini gila ya. Iya. Jadi banyak sekali ini tentang, ya, diam juga itu kan bagian dari bahasa. The sound of silence. Ya, betul. Ada banyak sekali riset tentang silence. Dan dalam bahasa kan ada koma kan? Tuh. Ya, ada koma, ada titik. Titik 3. Ayo, kamu sebaiknya. Ya, titik 3 kan tanda silent, diam dulu gitu. Dilambangkan dengan itu. Tadi ada kaitannya dengan kesantunan. Dan Anda tadi sudah memberi contoh bagaimana tadi ada tokoh yang mengoreksi Betul. Anda dan kemudian akan menjadi perubahan. Betul. Area di situ. Dan tapi banyak sekali yang mereka
senang karena Anda mau menulis surat pada mereka. Maka belajar dari Anda, saya hari ini juga mau membuat Anda senang. Ya, saya sudah senang sekali diundang ke sini. Ini Pak, saya mengucapkan terima kasih dengan sangat sederhana. Aduh, terima kasih. Ya, sekali. ini yang kedua kan, ini yang iya, betul. Ya, dan nanti Anda moga-moga Anda jangan bosan. Tidak. Rencananya saya akan undang lagi Anda untuk bicara dengan senang hati di sini. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Profesor Ahmad Hussein. Terima kasih.